Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya, Tiara Fadilah, dan teman-teman saya, Henry dan Wanhar Nasution, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penetapan harga dalam praktik. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa sih harga itu. Nah, jadi menurut Harini, harga adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga juga merupakan cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dengan para pesaing. Sedangkan menurut Kotler, pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lainnya mendapatkan biaya. Nah, dari beberapa definisi tersebut menjelaskan bahwa harga adalah unsur penting dalam sebuah perusahaan, di mana dengan adanya harga, maka perusahaan akan mendapatkan income bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, setelah kita tahu apa itu harga, kita juga harus tahu tujuan dari penetapan harga. Nah, ada beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, penetapan harga untuk kestabilan harga. Yang ketiga, penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Yang keempat, penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Dan yang kelima, penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu apa itu harga dan apa tujuan dari penetapan harga, maka kita juga harus tahu metode penetapan harga. Nah, jadi Kotler telah menyebutkan beberapa rincian pada prosedur, beberapa langkah dalam menetapkan harga. Di antaranya, yang pertama, memilih tujuan dalam penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Dan yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wanhar Nasution. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungan dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam mendidik atau konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan harga dan mempengaruhinya. Nah, ini yang pertama, faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Dengan yang faktor kedua, yang tidak langsung namun erat dan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing. Pengaruh harga terhadap hubungan antar produk,
substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. 3. Harga marginal dalam ketidakpastian atau marginal pricing. Ketidakpastian adalah suatu kondisi yang berada di informasi yang tidak lengkap. Estimasi jumlah permintaan dan biaya produksi yang juga tidak disertai dengan informasi yang lengkap. Ada 3 cara yang paling utama dalam praktek penentuan harga marginal pada situasi ketidakpastian, yaitu yang pertama, give estimated demand and marginal cost curves. Yang kedua, given estimated price elasticity and marginal cost. Yang ketiga, given estimates of incremental cost and revenues. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Henry. Baik, saya akan melanjutkan daripada yaitu roller of pricing. Di berbagai situasi dunia usaha, si pembuat keputusan seharusnya tidak mempunyai harapan yang demikian, karena biasanya si pembuat keputusan akan menggunakan suatu aturan yang biasa digunakan atau rule of truth. Seandainya harga berubah atau menentukan harga. Ketiga yaitu harga markup pricing atau markup pricing. Markup pricing didefinisikan sebagai penentu harga dalam praktik dengan menambahkan suatu jumlah persentase tertentu pada biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Dan selanjutnya yaitu penentuan harga di pasar yang sudah mapan. Yang pertama, price positioning. Price positioning adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pembeli untuk suatu produk, dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Dan kedua, strategi harga produk lines. Dalam pendekatan ini, markup berdasarkan estimasi elastisitas harga permintaan yang secara implisit mengasumsikan bahwa permintaan akan setiap item pada lini produk tidak tergantung pada permintaan setiap item lain dalam lini produk tersebut. Selanjutnya, penentuan harga untuk menunda kualitas. Penentuan harga sebuah produk yang lebih tinggi akan meyakinkan konsumen bahwa item itu berkualitas lebih tinggi dan menyebabkan penjualan serta laba lebih besar dibanding apabila produk itu dijual dengan harga lebih rendah. Dan selanjutnya yaitu penentu harga produk dalam satu paket. Pemaketan produk adalah praktik penjualan satu atau lebih produk secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 11. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.